Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Pengurus Masjid Raya Banuaran beserta jajarannya, yang saya hormati para tokoh masyarakat, alim ulama, cadia pandai, Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Banuaran yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di rumahnya dalam majelis zikir yang penuh berkah ini, dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manil tasala yaumal jum'ah wa bakkara wa batakara wa dana wastama'a kana lahu likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha." Ini hadis sahih Ibu ya, walaupun konteksnya dalam hal mendengar khutbah Jumat, tapi khutbah itu sama, tausiah, ceramah, pengajian sama. Kata Nabi, siapa yang mendatangi kajian, mendengar khutbah, ceramah, wasiat, tausiah dan segala macam, pertama dia cepat datang. Jadi syaratnya kata Nabi cepat dia datang. Karena ada orang ko pendengar ceramah aku selalu ramai orang nyulun tibo deh. Karena syarat pertama itu kata Nabi wabatakara, cepat dia datang. Kadang-kadang Jumaid kan jodoh Pak. Jumaid kau selalu zazan orang lalu tibo deh Pak. Ya. Ini cepat dia datang. Lalu wadana, dia duduknya mendekat. Jadi mendekat duduknya ke apa namanya itu sumber ilmu itu. Kayak ini, seperti ini. Ya, dia mendekat duduknya. Lebih jelas mana Pak Ibu? Yang ini atau yang ini? Kamera ya. Nah, karena ada juga orang dengar ceramah aku Pak jauh-jauh ke dekat pintu. Enak. Syaratnya kata Nabi dia mendekat. Wastama'a, lalu dia mendengar baik-baik. Karena ada juga orang ceramahnya ngota loh Pak, ya. Kata Nabi dia mendengar baik-baik. Wa ansata, lalu dia diam, tidak banyak urusannya, ya. Maka kata Nabi, kana likulli khutwatin yaktuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap satu langkah kaki dari rumahnya, setiap satu langkah kakinya Bapak ya, Allah hargai pahala sama setahun salat malam, setahun puasa sunat. Ini hadis sahih Bapak. Kalau ada orang pergi mendengarkan pengajian, cepat dia datang, mendekat dia duduk, diam dia, mendengar dia baik-baik, satu langkah kakinya tadi Allah nilai pahalanya sama setahun salat malamnya. Bapak Ibu tahajud semalaman, tahajud setahun lamanya, 365 hari tahajud setiap malam, satu malam tahajud, itu baru sama dengan selangkah kaki orang yang datang ke majelis taklim. Coba betapa besarnya pahala datang ke majelis taklim Bapak Ibu ya. Andai semua orang tahu besaran pahala datang ke majelis taklim ini, maka orang yang tidak bisa berjalan pun akan merangkak datang ke sana. Kenapa? Karena memang begitu janji Allah, begitu janji Nabi. Jadi jangan Bapak Ibu anggap ringan pahala datang ke majelis taklim ini, karena dihitung langkah kaki orang itu. Makanya Bapak Ibu ada hadis Nabi, kalau kita pergi mendatangi majelis taklim, kajian, maka ambil jalan yang melingkar, jalan yang panjang, karena dihitung langkah kaki. Jadi Bapak Ibu yang rumahnya di sudut masjid kok,
Kalau ada besok pengajian Pak Ibu, usahakan jalannya melingkar Pak. Jadi masuknya di sebelah sini. Gitu. Kalau bisa lo ke UPI dulu nak ya Pak lo Pak Ibu. Ya. Supaya banyak langkah kaki. Nah begitulah Bapak Ibu ya. Ya salah satu ya keuntungan Bapak Ibu duduk biar berkumpul di majelis taklim. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya biasanya kalau ceramah tidak hari-hari besar kan habis maghrib, ya memberhentikannya kan mudah, azan isya atau alarm itu kita berhenti. Sekarang kita ceramahnya sudah isya dan alarm subuh masih panjang ya Pak Ibu. Nak anca ambo tanyo Pak Ibu lu lai taluk dia pergi mendengar ambo ceramah setengah jam sampai jam 9 Bapak Ibu ya. Jam 9 nanti saya selesai ceramah, berhenti, selesai nak selesai materinya saya tutup itu, dan kalau ada pertanyaan saya persilakan, karena memang ilmu ini tidak bisa selesai satu hari. Baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita bicara tentang Nabi Muhammad dari lahir sampai beliau meninggal dunia, itu tidak akan cukup waktu sehari, 2 hari, bahkan berbulan-bulan pun tidak cukup waktunya. Dan telah berjilid-jilid buku dikarang tentang itu. Tidak cukup ya waktu 1 jam ini membicarakan Nabi Muhammad secara total, karena kesempurnaan akhlak beliau itu ya tidak cukup bahasa manusia menjelaskannya. Nah karena itu saya akan ambil beberapa poin saja, karena prinsipnya kata Nabi, tugas pokok beliau apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menjadikan manusia-manusia memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Jadi misi Nabi itu hanya satu Bapak Ibu, menjadikan manusia berakhlak karimah, berakhlak mulia. Karena itulah inti pokok daripada ajaran agama kini, dan itu yang dicontohkan Nabi sejak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia, itu akhlak. Dulu orang masuk Islam beriman ke Nabi Ibrahim ketika melihat Ibrahim tidak hangus dibakar api. Orang beriman, ini luar biasa manusianya, tidak hangus dibakar api. Orang beriman. Orang beriman ke Nabi Musa dulu, percaya ke Nabi Musa, menjadi pengikut Nabi Musa, melihat tongkat Musa jadi ular. Ini luar biasa manusia ini, tongkatnya bisa jadi ular. Orang beriman ke Nabi Daud, karena Nabi Daud bisa melunakkan besi. Orang beriman ke Nabi Isa, karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jadi dulu orang beriman itu karena melihat keanehan-keanehan pada seorang Nabi yang diberikan Allah, bentuknya mukjizat. Nabi Muhammad tidak, mukjizatnya tidak hangus dibakar api, tidak. Tongkatnya berubah jadi ular, tidak. Bisa menghidupkan orang mati, tidak. Tapi kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kenapa orang berbondong-bondong masuk Islam? Padahal Nabi tidak seperti Ibrahim, tidak seperti Musa, tidak seperti Nabi Isa. Apa yang membuat orang masuk Islam, tertarik memeluk agama Islam, menjadi pengikut Nabi? Satu saja, mukjizat Nabi itu akhlaknya. Mukjizat Nabi yang paling besar itu akhlaknya. Itu yang membuat orang berbondong-bondong masuk Islam, karena melihat akhlak Nabi. Dari kecil sampai beliau meninggal dunia, itu sempurna yang beliau contohkan akhlak itu. Pernah Bapak Ibu baca sejarah ketika Nabi awal pertama kali menyusu ke Halimah. Kan Halimah itu badannya kurus, anaknya satu, itu pun tidak kenyang menyusu, karena susu Halimah itu sebelah kiri yang ada isinya, yang kanan kosong. Pertama kali ketemu Nabi, Halimah disusukanlah Nabi ke sebelah kanan. Nabi tidak mau Pak Ibu, ke sebelah kiri.
Nabi tidak mau menolak Nabi, menutup mulut Nabi, seperti dulu Nabi Musa menutup mulut menyusu ke perempuan-perempuan di Mesir sampai ibunya datang. Ketika disusukan ke yang kanan, beliau mau, dan langsung yang kanan itu ada air susunya. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak mau menyusu ke yang kiri tadi? Karena yang kiri itu punya orang, anak Halimah di situ menyusu. Yang kanan yang kosong, yang tidak ada pemilik. Ya. Itu usia Nabi ketika itu 7 hari, Bapak Ibu. Nabi usia 7 hari bisa membedakan punya orang dan punya kita. Kadang apa-apa kolah, awak kolah tua Pak ya. Kadang tidak bisa membedakan mana yang milik kita, yang milik orang. Itu akhlak Nabi sempurnanya. Karena itu Bapak Ibu, tidak sedikit hadis-hadis Nabi menunjukkan betapa jalan kita menuju surga itu lebih banyak kita terkait hubungan dengan manusia daripada hubungan dengan Allah. Coba lihat hadis sahih misalnya begini. Dakhalat imra'atun an-nara bi hurratin rabatatha. Kata Nabi, seorang perempuan akan digiring masuk neraka. Amalnya banyak tapi masuk neraka. Kenapa? Karena mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Jadi kalau ada ibu-ibu pernah mengurung kucing, lupa dia memberi makan, mati, maka ibu itu masuk neraka. Jadi jangan Bapak Ibu anggap sepele akhlak kepada binatang itu ya. Jadi kalau ibu-ibu besok kalau dimakan kucing, ikan, pada dia selalu jadi kajar lo kucing tu. Iya. Jadi tokok lo kepalanya. Hingga yang tidak berakhlak ke binatang pun masuk neraka, kata Nabi. Ya, Pak. Makanya bapak-bapak kalau ada yang hobi memelihara burung, saran saya lepaskan saja. Lebih rancak burung itu apa lapihan. Ya, daripada apa bermasalah di akhirat besok. Ya. Ya daripada dituntut di akhirat besok. Ya kalau bapak-bapak ingin memelihara burung, ada ketentuannya. 1, jangan kandangnya kecil, bikin kandang separuh masjid kok. Ya karena burung itu punya hak terbang, dia punya sayap Bapak Ibu, dia punya hak untuk terbang, kasihkan haknya. Lalu tanam pohon di situ, karena burung itu dia terbang dan hinggap melompat dari ranting pohon ke ranting pohon yang lain. Bikinkan kolam renangnya, karena burung itu mandi berenang, tidak bertembak-tembak je semprot ketik saja. Iya Pak, bikin kolam renangnya. Dan yang paling pokok, carikan pasangannya betinanya. Ambo pernah belajar biologi dulu Pak Ibu. Guru ambo bercerita, burung-burung tertentu, burung gereja misalnya katanya, itu sehari itu kawinnya 100 kali. Ada burung tuh Pak Ibu, sehari kawin 100 kali. Ikulah setahun cuma duda sih di kandang samping itu. Iya. Tiap pagi mau deko sih Pak. Anjolah maki-maki jo kawin je. Kawin je. Jadi burung tu tak lagi makan. Ini kebutuhan burung tu tak makan saja. Ya, tidak ada larangan bapak memelihara burung, pelihara lah. Tapi syaratnya seperti tadi. Bikin kandang separuh masjid ini, tanam pohon di sana, bikin kolamnya, carikan betinanya. Pelihara lah. Tapi kalau tidak akan begitu, apa alapen selalu. Pada apa ditunjuk di akhirat besok, percayalah kamu. Kenapa? Karena bapak tidak berakhlak. Bapak tidak berakhlak ke binatang. Tadi ibu-ibu mengurung kucing masuk neraka. Sama juga bapak mengurung burung tuh masuk neraka juga tuh.
Nah, itu ringan tapi berat nanti di akhirat hisabnya tuh Pak. Akhlak ke binatang tuh. Itu makanya orang-orang saleh dulu Pak Ibu, misal dia salat di Masjid Raya ini, lalu dia sudah sampai ke Solo. Sampai di Solo ada samui di saku bajunya Ibu. Dia yakin semut ini hinggapnya tadi di masjid ini. Dari Solo nya balik kemari balik tuh pemantan samui tadi. Iya Pak. Karena dia takut nanti samui ku menuntuinya. Bo samui ku punya anak bagi, punya orang rumah bagi. Tak bayang dak beko kehilangan apa anaknya beko. Kehilangan udah istrinya beko. Awak lama sebab campak di Solo tu. Berapa tahun dari Solo nya kemari jalan beko tu. Tidak Pak. Jadi ibu makanya di rumah tu samui tu jangan dibunuh-bunuh aja kalau tidak ada alasan. Usir dulu. Ya. Itu binatang-binatang tu kalau tidak ada alasan tidak boleh dibunuh itu. Kecuali ada alasan, nanti dihisab di akhirat itu. Itu kenapa Nabi begitu. Kalau ada orang mengurung kucing tu contoh saja. Kalau dia kurung kucing kelaparan, kucing tu masuk neraka kata Nabi. Tak hebat akhlak Bapak Ibu tuh. Ini bukan dengan orang nih Pak, dengan binatang. Mengurung kucing kelaparan saja ke neraka, apalagi membanting orang. Ya. Kan ada kini Bapak Ibu tuh. Ada smackdown orang kan sampai geger otak lagi. Ya. Itu akhlak tuh Bapak Ibu. Itu Nabi perintahkan begitu. Bahkan hadis lain apa kata Nabi? Ghufira limra'atin mumisatin bikalbin rakiyin yalhas. Kata Nabi, seorang pelacur banyak dosanya, masuk sorga, diampuni semua dosanya kata Nabi, karena dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Coba bayangkan Pak, kata Nabi, pelacur yang bergelimang dosa tapi masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan dia lihat. Nampak anjing kepayahan menjulu-julu lidah Ibu, nyebuka sepatunya, turunnya ke sungai, nyangke air, nyagian ke anjing tadi, kata Nabi diampuni dosanya semua, dimasukkan dia ke surga. Kenapa? Dia berakhlak kepada makhluk, kepada binatang. Itulah hebatnya ajaran agama kita. Itu kenapa Nabi ya diutus ke bumi ini, kata Allah, rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua alam. Bukan hanya rahmat bagi manusia, rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya manusia, rahmat Nabi itu untuk alam semesta. Ya. Bahkan Nabi berkata begini, la yabulanna ahadukum fil ma'id daim ya wa huwa junub. Tidak boleh buang air di air yang tidak mengalir. Tuh rahmat akhlaknya kita nih Pak. Kalau ada air tidak mengalir lah, itu Nabi melarang jangan buang air di situ. Kalau dia mengalir masih boleh, kalau tidak mengalir tidak boleh. Begitu akhlak kita dengan lingkungan. Ini kadang-kadang kita ni umat Islam sudah dicontohkan Nabi akhlak yang baik, tapi kita tidak mengikutinya. Kadang anak-anak apa kalau pergi berenang, Bapak Ibu, kalau pergi berenang ke kolam renang, ambo tinggal di Lubuk Turun tu Bapak Ibu, dekat kolam renang ABG. Ambo kalau pergi berenang pagi Bapak Ibu, sebelum tibu orang boleh berenang tu. Nah tibu orang pulang lagi. Bawa ke pulang ambo ragu ambo sama-sama tu berenang di kolam renang tu Bapak Ibu. Ambo berenang Bapak Ibu 5 minit saya dalam air itu lah sasak buang air itu. Lari ke kamar mandi itu. Ada orang lah sajam dalam air itu tak kalau kadua Bapak Ibu. Dimana pipis tu? Dimana pipis tu Pak? Awan manuang saya di kolam tu Pak. Aku langit saya kan. Adanya berenang.
Coba bayangkan Pak, kalau 200 orang berenang sehari itu, pipis sekali 5 menit di dalam tubuh. Pipis itu najis, bukan hanya najis, itu sarang bakteri, sarang virus. Aku pipis dalam kolam itu sama-sama, waktu aku mandi itu sama-sama di situ. Enak? Itu remeh-temeh Bapak Ibu. Tapi di situlah akhlak. Kadang-kadang ada ibu-ibu yang nampak deh, Bu, membawa anak ketik, kadang-kadang kok, ketik-ketik. Kan ada kolam renang tuh anak-anak tuh. Anaknya kok lama nangis, lama hari amaknya, "Ma, pipis ke cik amak." Ke cik amak tuh, situ salah. Suruhnya anak pipis itu di kolam ketik itu. Nabi mengatakan jangan buang air di air yang tidak mengalir. Itu akhlak namanya. Kita tidak berakhlak dengan lingkungan namanya itu. Nantilah dengan orang Bapak Ibu, dengan kehidupan sekitar kita saja. Begitu akhlak. Tingginya akhlak dicontohkan oleh Nabi. Bahkan kata Nabi begini, ketika Nabi perang, apa kata Nabi ketika perang? Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang tua, jangan bunuh wanita, jangan tebang pohon. Ya Pak, menebang pohon ini tidak boleh, kecuali alasannya. Apa alasannya kita tebang pohon? Menebang pohon itu sama dengan membunuh manusia, itu kata Nabi begitu. Memang pohon ditebang, tapi dampak penebangan itu beku air kariang deknya, lahan gersang deknya, longsor beku, mati orang, bandang banjir beku bandang. Ya Pak, itu makanya larangan menebang pohon itu setara dengan membunuh orang. Jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh wanita, jangan bunuh orang tua, jangan tebang pohon. Kenapa disetarakan menebang pohon dengan membunuh orang, Pak Ibu? Memang pohon yang kita tebang Pak, tapi dampaknya nanti ratusan ribuan orang mati begitu. Itu akhlak dalam Islam Bapak Ibu. Nah, itulah kenapa ada hadis Nabi. Kata Nabi, sab'atun yajri ajruhunna lil abdi wa huwa fi qabrihi wa huwa ya fi qabrihi ba'da mautihi ila yaumil qiyamati. Kata Nabi, ada 7 amal yang abadi sampai hari kiamat, yang akan menyelamatkan manusia sejak kematiannya sampai nanti hari kiamat. Ada 7 amal Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya salah satu yang 7 ini, maka abadi sampai hari kiamat Bapak Ibu aman sentosa, selamat. Tinggal menunggu ke surga saja. Itu Nabi sebut begitu, hadis Abu Dawud itu. Percaya sajalah Bapak Ibu. Nah, ambillah agak satu. Nah, ini terkait juga tadi yang disampaikan Pak, itu Pak Imam kita tadi. Apa yang 7 itu? 1, man 'allama ilman. Siapa yang pernah mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu yang guru mengaji, yang guru itu aman tuh Pak. Aman tuh. Nah, tinggal pai saja tuh. Ya, kalau ada yang guru. Nah, ada Bapak Ibu yang guru di sini. Nah, itu sudah aman. Yang kedua, au hafara bi'ran, yang menggali sumur. Jadi kalau ada Bapak Ibu pernah menggali sumur, masjid kita ini sumurnya sumur bor atau PDAM? Yang membiayai sumur bor itu dulu sanionya, penggaliannya, pipanya, itu sampai hari kiamat aman tuh. Yang menggali sumur. Au ajra nahran, yang pernah mengalirkan air. Yang kerajo di PDAM Pak, itu aman tuh Pak. Ya enggak apa-apa, ya memang inilah menggali tuh, mengalirkan air tuh, aman tuh Pak yang di PDAM. Ya, jadi kalau Bapak Ibu yang kerajo di PDAM aman tuh. Au gharrasa nahlan, atau dia pernah menanam pohon. Ya. Baru yang kemudian au bana masjidan, membangun masjid. Seperti dari kata Pak pengurus, bangun WC masjid, bangun ini masjid, aman sampai kiamat. Atau mewariskan mushaf ini sampai hari kiamat aman itu. Atau meninggalkan anak yang saleh yang mendoakan dia. Dari 7 amal yang abadi itu kata Nabi, salah satunya apa? Yang menanam pohon. Kenapa begitu?
Karena orang itu memiliki akhlak yang tinggi. Apa kata Allah? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika engkau punya akhlak yang tinggi, wa innalaka la ajrun ghaira mamnun, engkau mendapatkan pahala yang tanpa batas.